Halo semua, di sini kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu Sistem Manajemen Restoran, Fokus Order dan Dapur, sebagai proyek akhir dari proyek PBU dan SPD kami. Di sini, pertama sekali, kami akan menampilkan metode-metode OOP yang kami pergunakan. Metode OOP yang pertama kami pergunakan yaitu enkapsulasi, yaitu seperti kita lihat dalam file pembayaran, atribut seperti ID, pesanan ID, metode bayar, sampai jumlah kembalian. Semua atribut ini kami buat menjadi privat menggunakan modifier privat, sehingga semua atribut di sini akan terisolasi dan tidak akan dapat diubah oleh kelas luar. Selanjutnya, semua atribut ini akan dikonstruktor menggunakan keyword this. Setelah itu, semua ini akan bisa diekstrak keluar secara aman menggunakan getter method, yaitu menggunakan modifier public. Seperti kita lihat dalam contoh query berikut, public in get pesanan ID, public in get ID. Ini untuk menampilkan atau mengekstrak keluar nanti semua atribut yang terisolasi secara aman. Materi selanjutnya yang kami pergunakan adalah inheritance atau pewarisan sifat. Seperti contoh, kita dapat lihat dari kelas user. Di sini dalam barisan deklarasinya kita dapat lihat public class user actance entitas, di mana actance ini menandakan bahwa kelas user ini merupakan kelas anak dari kelas entitas. Seperti kita lihat dalam file entitas, kita lihat dapat melihat modifier protected, yang dimana semua variabel atau atribut-atribut dalam file ini seperti ID, nama, dan status akan secara otomatis diturunkan atau diwariskan kepada kelas anaknya seperti user, kelas pesanan, dan juga kelas menu. Semua atribut-atribut dalam entitas ini akan secara otomatis diwariskan ke kelas-kelas anaknya. Dan ini akan membuat kode ini tidak perlu melakukan penulisan ulang lagi, karena sudah diwariskan oleh induk kelasnya. Materi selanjutnya yang kami pergunakan adalah overriding. Seperti kita lihat dalam file user, kita lihat ada overriding ini mudah kita lihat atau mudah kita kenali ketika kita melihat ditandai dengan seperti berikut. Override. Override ini merupakan sebuah penulisan perintah yang menghasilkan output berbeda. Seperti penjelasannya, saya akan sampaikan sebagai berikut. Metode overriding ini adalah kemampuan kelas anak untuk menulis ulang atau menimpa implementasi metode yang sudah ada di kelas induk. Metode yang override memiliki nama yang sama, parameter yang sama, return type yang sama, seperti kita lihat. Ini public type, public void tampilkan data yang ada di user data. Ini public void tampilkan data yang ada juga pada file kelas pesanan. Dan ini public void tampilkan data yang ada juga di file menu Java.
Method override dalam program manajemen restoran kami ini membuat anak dari kelas entitas menulis ulang metode tampilkan data yang dideklarasikan sebagai abstrak di kelas entitas. Seperti kita lihat dari sini, ya ini yang di kelas entitas, metode tampilkan data hanya dideklarasikan tanpa isi. Lalu di kelas user, metode tersebut diisi untuk menampilkan data user seperti ID, nama, dan juga role-nya. Di kelas menampilkan data ini digunakan untuk menampilkan ID, nama, harga, harga pesanan, nama pesanan, dan juga stok yang masih tersisa dalam pesanan. Di sini akan menampilkan ID pesanan, nomor invoice, yang akan dibayar. Zero variant ini seperti yang kita lihat saya sampaikan tadi sangat mudah dikenali, yaitu menggunakan annotation A override seperti berikut. Sebelum metode, dan meskipun nama metodenya sama persis, yaitu tampilkan data, ketika dipanggil dari objek user, menu atau pesanan, hasil outputnya akan berbeda sesuai dengan implementasi masing-masing kelas. Overriding ini wajib dilakukan karena metode di kelas induk adalah abstrak. Dan tujuannya agar setiap kelas anak bisa memiliki perilaku dan spesifikasi sesuai kebutuhan, yaitu output sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demo project. Yang pertama, kita akan ditampilkan login sistem restoran. Di sini akan menampilkan username. Dan juga akan ditampilkan passwordnya. Nah, fitur dalam proyek kami ini ada sebanyak 14 fitur. Dan fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur pertama dari proyek kami, yaitu buat pesanan baru. Di sini akan ditampilkan daftar meja, di mana kita akan memilih nomor meja 9 dengan ID 9. Dan kita akan disuruh untuk memasukkan nama pelanggan dengan nama Jawa. Di situ ada keterangan pesanan berhasil dibuat dengan ID pesanan 16. Sekarang kita akan masuk ke nomor 2, cari menu berdasarkan kategori. Di sini akan ditampilkan daftar kategori menu. Di sini kita akan memilih nama menu makanan Nusantara dengan ID 1. Selanjutnya akan ditampilkan nama makanan. Di sini kita akan memilih nama makanan dengan menu mie Aceh dengan ID 15 dengan jumlah 2. Catatannya mungkin bisa kita masukkan jangan terlalu pedas. Oke, item berhasil ditambahkan dengan
catatan jangan terlalu pedas. Di sini akan ada keterangan atau pilihan, tambah lagi tidak atau iya. Di sini kita akan memilih tidak saja ya, untuk memilih waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur kedua, lihat semua pesanan. Di situ akan ada keterangan pesanan aktif dengan nama pelanggan Jawa, dengan ID 16, dengan nomor meja 9 dan total 64.000. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur ketiga, yaitu detail pesanan. ID pesanan tadi dimasukkan yang nomor 16, ID 16. Seperti dilihat di detail pesanan terdapat nomor invoice, nama pelanggan, nomor meja, dan total harga. Dan status dan item pesanan yaitu 2 mie Aceh dengan harga 64.000 dengan catatan jangan terlalu pedas. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur keempat. Di fitur keempat ini terdapat fitur antrian dapur yang berisi ID pesanan, nomor invoice, pelanggan, dan pesanan, dan waktu order. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Persilahkan. Kemudian kita lanjut ke fitur kelima, ambil pesanan. Nah, di sini akan diperlihatkan antrian dapur yang berisikan ID pesanan, ID pesanan, no invoice, pelanggan, pesanan, waktu order. Nah, di sini kita diminta ID pesanan yang akan diproses. Jadi ID-nya kita masukkan 16. Di sini akan muncul pesanan 16 sedang diproses. Kemudian kita masuk ke fitur ke-6, selesaikan pesanan. Kita diminta untuk memasukkan ID pesanan yang sebelumnya, yaitu 16. Nah, di sini akan diperlihatkan pesanan 16 selesai, siap diantar. Kemudian kita masuk di fitur ke-7 ini, update status pesanan. Ini dilakukan jika proses pembayaran sudah terselesaikan. Kemudian kita lanjut saja ke fitur ke-8, proses pembayaran. Di sini akan diperlihatkan pesanan aktif yang berisikan ID, invoice pelanggan, meja, total, dan status. Jadi kita memasukkan ID pesanannya yaitu 16. Kemudian kita akan memilih metode pembayaran yang diinginkan pelanggan. Kita misalkan 1, tunai. Di sini kita diminta untuk masukkan jumlah uang. Kita masukkan 100.000. Nah, di sini akan ditunjukkan struk pembayarannya yang berisikan total belanja, metode bayar, jumlah bayar, dan kembaliannya, serta nomor meja dan kasir. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu ke fitur 9, yaitu lihat riwayat pembayaran.
Nah, di riwayat pembayaran ini terdapat ID, nomor invoice, pelanggan, metode, dan jumlah bayar, serta waktu bayar. Lalu, kita masuk ke fitur ke-10 yaitu laporan penjualan. Di laporan penjualan ini berisi ringkasan hari ini. Di ringkasan hari ini terdapat tanggal, total pesanan, dan pendapatan. Lalu ada detail pesanan hari ini. Di detail pesanan hari ini terdapat ID, nomor invoice, pelanggan, total, status, dan kasir. Lalu ada laporan penjualan per kategori. Di sini ada kategori, jumlah terjual, dan pendapatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke fitur ke-11, yaitu fitur menu terlaris. Sekarang kita ketik 11. Nah, di sini muncul menu terlaris pada hari ini. Di mana yang pertama itu Aglio Olio with shrimp yang terjual 2, kedua itu mie Aceh yang terjual 2 juga, dan yang ketiga itu nasi goreng cakalang dengan terjual 2 juga. Disusul dengan cappuccino yang terjual 1 dan mineral yang terjual 1. Selanjutnya kita masuk ke fitur 12. Nah, menu menu dengan stok menipis. Di mana kami belum stok kami masih Pak. Di mana menu kami belum ada stoknya yang kurang dari 10, makanya di sini masih kosong, teman-teman. Selanjutnya, pada menu 13 di sini ada kelola user. Pada di sini kita akan melihat 4 fitur, yaitu lihat semua user, tambah user baru, hapus user, dan ubah password user. Kita akan memilih yang pertama untuk melihat semua usernya. Nah, untuk semua user yang kami gunakan ada sebanyak 6, sebanyak kelompok kami, yaitu dengan username Sarido, Prianta, Sylvia, Reja, Mei Sulastri, dan Rifki, dengan 2 role yaitu admin dan kasir. Dan ada juga fitur ubah password. Ubah password ini digunakan untuk mengubah password. Misalnya kita ubah password dengan ID 1 Sarido, kita buat passwordnya yaitu Sarido 111, maka secara otomatis passwordnya akan berubah. Nanti kita akan cek sekali lagi. Lalu kita kembali. Di sini ada menu ke-14 yaitu tambah menu baru. Di sini kita bisa menambahkan menunya. Misalnya kita buat aja manis madu dingin. Di sini ada fitur menambahkan harga. Kita buat aja harganya 6.000. Dan stoknya kita buat misalnya 30 saja. Kita memasukkan kategori ID-nya karena kategori ID tadi minuman ada di kategori 6, masa kita masukkan dari kategori 6. Maka menu manis atau menu manis madu dingin ini akan berhasil disimpan pada menu kategori 6. Untuk melihatnya, kita dapat melihat di detail untuk melihat password yang telah berhasil diubah atau tidak, kita melakukan pengecekan sekali lagi. Itu nama username tadi Sarido, password barunya Sarido. Nah, berhasil. Seperti itu kawan-kawan. Untuk membuat pesanan baru untuk melihat yang tadi, kita buat aja. Nah, sini kawan-kawan.
Oke kawan-kawan, sekian dari hasil proyek yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih.